Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentus Raditya. Apa ada cimeng. Di video kali ini gue mau sedikit sharing tentang first impression dan test ride Honda Vario 150 tahun 2015. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita mulai dulu dari bumper. Let's go! For information, motor ini adalah yang membuat gue untuk berkarya di dunia motovlogger. Buat followers gue atau subscriber lama gue pasti udah paham banget bahwa ini adalah motor gue yang pertama. Oke, sebelumnya Honda Vario yang gue review adalah warna putih, dan kita tuh dari bagian depan ya. Untuk bagian depan ini gue ada sedikit penambahan. Jadi ini bisa dibilang test ride, review, dan sekaligus penambahan beberapa aksesoris yang saat dulu gue punya motor ini tidak pernah gue review. Dan sekarang motor ini dipegang oleh tante gue. Ralat dibeli oleh tante gue. Jadi di sini gue ada penambahan garnish dengan motif karbon di bagian depan. Lalu untuk lampu utamanya masih sama. Ini menggunakan konsep LED multi reflektor. Untuk lampu dekatnya sebelah sini, lampu jauhnya sebelah sini. Kalau nggak salah ya. Bergeser ke bawah sedikit. Untuk ban depan menggunakan Michelin Pilot MotoGP dengan ukuran 90/80 ring 14. Untuk velgnya masih standar. Cuman ini sempat gue repaint di Surya Painting. Dan ini gue repaint menggunakan warna gold Marchesini Clear Dove. Untuk kaliper depan masih single piston, tapi sudah gue repaint juga menggunakan warna yang sama, yaitu gold Marchesini Clear Dove. Di bagian dek depan ini gue sudah memasang karpet. Ini dari lama banget nih karpetnya nih, dan tulisannya Vario Techno. Untuk ban belakang menggunakan merek Masys tipe Diamond dengan ukuran bannya 100/80 ring 14. Untuk shock belakang masih standar. Ini adalah fitur yang tidak ada di Honda PCX gue, yaitu ada inner cover. Untuk di Honda PCX gue nih nggak ada fitur kayak gini, inner cover. Emang luar biasa AHM. Bergeser ke belakang, di sini ada garnish karbon lagi atau penutup cover karbon di bagian stop lampnya. Untuk lampu sen di sebelah sini, untuk lampu senja di sini, lampu rem di sebelah sini. Lalu gue juga ada penambahan sen sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ini gue pasang gara-gara gue melihat Vario 150 facelift yang sudah ada lampu sennya model terpisah. Di bagian kanan standar semua, masih ada cover knalpot standar, ini nggak gue apain. Cuman di bagian cover radiator gue kasih yang varian warna karbon. Di bagian deck, di bagian sini nih, ini gue kasih stiker karena ini warna putih dan gue sering bawa barang pada saat dulu, jadi gampang baret sehingga gue kasih stiker. Di bagian cockpit ini juga gue kasih cover garnish karbon bagian depan, bagian belakang dan juga bagian depan. Untuk bagian depan ini gue stiker doang. Motor ini sudah menempuh 46.840,9 km, jadi bisa dibilang ini sudah motor tempur. By the way, ini sudah dibikin negatif display ya, jadi si polarisernya dibalik. Yang mengerjakan adalah Dani Moto RC. Di sebelah kanan gue juga memasang switch lampu on off. Jadi ini kondisi off, kalau kondisi nyala ini lampu senja, ini lampu utama. Lampu senja, lampu senja. Untuk lampu utamanya, nah lampu utamanya sini, ini lampu dekat. Dan untuk lampu jauhnya ini. Di kokpit sebelah kiri ada lampu sen kanan. Masih menggunakan bohlam, belum yang LED, dan ini yang bagian belakang. Untuk sen kiri seperti ini. Dan ini bagian depan. Di atas sedikit ada klaksonnya masih standar. Nanti rencana mau gue ganti. Lalu ada switch lampu dekat dan lampu jauh. Ini gue juga pasang gantungan barang nih, karena ya biar lebih safety aja. Model ke atas. Di bagian bagasi simple banget. Di belakang sini ada untuk kapasitas tangki. For information, kapasitas tangkinya itu kalau nggak salah 4,5 liter. Gue lupa kalau nggak salah antara 4,2 ataupun 4,5 liter. Lalu di bagian cover belakang ini juga gue kasih garnish karbon juga. Ini model cover ya, bukan yang gue celup WTP ataupun yang karbon Kevlar. Di sebelah sini ada bagasi, bisa buat naruh jas hujan ASV 1 setel ataupun 2 setel juga bisa. Dan ini ada plat. Jadi kenapa ini gue kasih plat? Karena bagian joknya sudah gue ganti. Seperti yang kita tahu bahwa jok dari Vario 150 yang tahun 2015 itu lumayan keras ya, bahkan bisa dibilang jok batu, sehingga akhirnya gue mutusin untuk ganti busa joknya dan ganti kulit joknya. Ini gue lupa gue pakai merek apa, MB-Tech nggak salah, tapi kulitnya yang kulit kasar, kulit jeruk ya bisa dibilang. Dan karena gue pengen bikin nyaman banget, akhirnya terpaksa dikasih plat. Ini tuh dibobok terus dikasih plat gitu, sehingga lebih empuk joknya, lebih nyoy. Untuk bahannya gue lupa, ini gue pakai bahan apa busanya, kayaknya busa dari motor lain deh, yang pasti ini bukan latex, karena gue belum tahu latex di tahun-tahun gue modifikasi motor ini. Dan yang gue suka dari Vario ini adalah masih ada kickstarter. Coba dengarkan. Ih, sekali selak loh, luar biasa. Motor tahun 2015 nih, luar biasa.
Tapi gue nggak tahu nih, gue kan udah lama banget gak pegang motor ini. Gue pengen tahu bagaimana rasanya mengendarai Vario 150 setelah berumur kurang lebih 7 tahun. Oke, langsung aja kita tes ride tipis-tipis motor Honda Vario 150 tahun 2015, dan gue tidak akan bawanya speeding ganggu. Cuman yang jelas gue pasti akan isi ulang angin ban dulu, isi ulang angin ban nitrogen. Habis itu gue isi full tank bensin, dan bensinnya gue pakai Pertamax. A few moments later. Sebelum syuting gue isi ulang nitrogen dulu, depan belakang. Untuk tekanannya gue bikin depan itu 32, belakang itu 35. Nanti habis isi nitrogen gue baru isi bensin. Full Pertamax. Antreannya yang bener gimana sih? Oh, dari situ masuknya. Jadi saya yang salah antreannya. Hehehe. Maaf. Kita tes ride tipis-tipis aja, dan semoga nggak hujan ya, karena sudah mulai gelap tuh langit. Aduh, males banget gue kalau misalkan review tapi hujan tuh paling males. Oke, sebelumnya kita bahas dulu dari riding position. Tinggi gue 174 cm, dan kaki gue bisa menapak dengan sempurna, pasti. Kita lihat dulu ya. Katanya tuh Vario 150 tuh banyak yang bilang dengkul mentok. Nah, ini gue penasaran nih. Mumpung lampu merah, udah hijau aja tuh lampu merah. Cepet amat di sini. Wih, depan ada Mercy Tiger ya, 280. Iya bukan sih? Yang penting klasik. Coba lihat dulu, klasik bukan? Bukan Tiger nih. Ya, yang pasti Mercy klasik lah. Cakep itu, warna catnya masih bagus banget. Untuk riding position menurut gua masih cukup nyaman. Apalagi tinggi gue 174 cm. Namun sayangnya ya, yang gua nggak suka dari Vario 150 adalah stangnya terlalu ke bawah. Sehingga kalau teman-teman bisa melihat bahwa posisi gue tuh kaki tuh nyaman. Ini gue bisa maju paling segini, masih nyaman tuh, belum mentok. Nah, mentok baru segini nih. Kalau gua ridingnya begini baru mentok nih. Tapi kalau riding normal begini ya dengkul jauh. Cuman minusnya adalah di posisi tangan. Posisi tangannya itu untuk stangnya tuh dia agak ke bawah. Jadi ya kayaknya sih bakal pegel nih untuk jangka panjang atau perjalanan jauh. Berikutnya kita bahas dari suspensi. Pertama, karena gue sudah isi ulang angin nitrogen, dan tekanan angin nitrogennya itu depan 32, belakang 35. Untuk ban depan menggunakan Michelin Pilot MotoGP, lalu ban belakang menggunakan ban Maxxis. Menurut gue suspensinya masih terbilang cukup nyaman. Mungkin ini pengaruh juga dari faktor karena sudah isi ulang angin ban nitrogen, dan bannya pun juga sudah diganti. Karena seingat gua saat gua awal-awal punya motor ini, suspensinya bisa terbilang cukup keras. Namun bisa juga ada faktor dari busa jok. Karena busa joknya Vario 150 yang lagi gua tes ini memang sudah gua ganti. Dia menggunakan busa jok motor lain. Gue lupa busa jok apa, yang pasti bukan latex ya, tapi ini benar-benar busa jok motor lain, sehingga bisa dibilang cukup nyaman. Cakep. Tetep. Buset, itu mobil BMW X1 nya ngebulnya sampai begitu. Baunya asapnya enak banget. Oke, kita coba tes akselerasi ya. Mudah-mudahan bisa nih. Ini gue buka gas agak normal. Wih, udah 80 km per jam aja berdasarkan speedometer. Menurut gua akselerasinya sudah lebih dari cukup, apalagi cc motor ini adalah 150 cc. Atau kalau misalkan gua mau gambarkan ya, menurut gua Vario 150 akselerasinya lebih enak dibandingkan dengan PCX gua, PCX 150 lokal. Oke, gua update untuk tes shock breakernya enak. Gua tadi ngelewatin jalan yang gak rata atau unda-undaan itu agak enak tuh, nyaman, gak sampai yang duduk-duduk gak. Sebelumnya gue sorry banget kalau gue banyak komparasi dengan Honda PCX gue ya, karena ya untuk motor matic yang gue punya 150 lokal, yang pernah gue punya itu Vario 150, sama yang sekarang gue punya adalah Honda PCX 150. Dengan catatan tes akselerasi menurut gue ringan, kayak tadi enteng banget sampai ke 80. Berat badan gue itu 84 kg, so I'm fat. Jika berat badan kalian itu lebih ringan daripada gue, let's say berat badannya sama seperti Dani Moto RC, itu Dani Moto RC kalau nggak salah berat badannya tuh berapa ya, 20 kg kalau nggak salah dia berat badannya, apa 30 kg. Pokoknya dia cuma tulang doang lah, nggak ada otot. Itu pasti akselerasinya lebih ringan lagi. Mungkin itulah kenapa banyak joki-joki yang pada kurus ya. Jadi supaya bisa mengejar akselerasi dan top speed lebih gampang. Karena setahu gue nggak ada sih joki yang gendut kayak gue. Dari faktor pengereman, wah ini lagi di jalur turunan, ini jalur gombel baru. Sorry, ini gombel baru apa gombel lama ya? Ya pokoknya ini jalur gombel. Menurut gua untuk remnya yang depan dan belakang masih cukup enak kok. By the way, Vario 150 yang gue test ride ini harusnya kan ada fitur combi brake system. Tapi fitur combi brake-nya gue matiin. Itu caranya adalah dengan di bagian modul combi brake-nya itu gue ganjel pakai baut. Gue lupa pakai baut 10 atau baut 12, itu gue lupa.
pasti gue ganjel, sehingga ketika gue neken luas rem belakang, rem depannya tuh cuma ketekan dikit banget. Ya nggak bener-bener hilang banget sih, cuma bener-bener berkurang aja. Karena menurut gue fitur kombi brake apalagi di jalur menurun seperti ini agak-agak berbahaya. Karena kan kalau kita lagi panic braking, kita neken rem belakang doang, yang depan ikut ngerem malah ngegloyor. Untuk tes handling, agak-agak susah nih ya, karena nggak ada jalur yang enak nih buat handling nih. Cuman memang gue nggak bisa sampai ngerebah-ngerebah banget ya, karena ya bannya kan ban standar, bukan ban yang lebar. Peleknya juga pelek standar, bukan pelek lebar. Jadi gue nggak berani untuk handling ngerebah-ngerebah begitu deh. Tapi menurut gue masih enak kok. Kecepatan gue di 60 nih. Gue tahan dulu, nggak gue buka gas, turun ke 40, baru gue gas. Oke, no effort, kayak agak nahan dikit, habis langsung ngegloyor, naiknya cepet, mantap. Oke, tenaganya masih ada. Ini gue bener-bener cuma nahan gas ya. Kalau gue buka dikit nih, oh langsung ada tenaganya. Apalagi tanjakan kayak begini tuh lumayan cukup menantang ya, karena ya nggak bener-bener loh kosong banget. Buat nyalip atau buat overtake nggak perlu effort. Nah ini gue juga baru tahu nih, di Taman Diponegoro kalau dari sini nggak boleh langsung belok ke kanan. 2 tahun lalu gue terakhir ke sini itu masih boleh belok kanan, sekarang udah nggak boleh. Nah pertanyaan gue, kalau dari arah gue tadi kalau mau belok ke kanan lewat mana ya? Suruh muter dulu gitu? Kan udah hijau, udah. Oke, dari posisi berhenti langsung buka gas, nggak ada effort, nggak ada agak kayak ngegelir-gelir gitu, aman semua. Kita buka gas dikit, masih aman. Tiba-tiba udah 60 aja, 70 aja, berdasarkan speedo ya. Mungkin biar kita bikin tesnya lebih menarik, kita coba dari posisi berhenti kali ya. Gue pun juga penasaran. Nah ini berhenti langsung di jalan tanjakan ya. Anggap aja lah ini kalau di Bogor itu tanjakan puncak lah, bisa dibilang lah. Ini berhenti ya, kita buka gas. Gasnya gue usahain bukaannya sama terus, no effort. Ya kita turunin gas, gak apa-apa, turunin gas. Buka gas lagi, no effort. Gue buka gasnya dikit loh. Nah segini dong buka gasnya gue. Steady di 40 km per jam. Kalau misalkan ini buka gasnya dikit banget, benar dikit banget. Kalau mau kelebihan mah gampang. Nah, butuh kelebihan langsung narik. Jadi bisa dibilang nih settingan Vario tante gue tuh mau dibikin smooth bisa, mau dibikin arogan juga bisa. Ini gue baru buka setengah nih, buka full. Nah ini buka full nih. Waduh, gue ngeri, jangan yang licin. No effort, masih aman. Mungkin terbantu juga karena cc-nya adalah 150. Kesimpulannya, menurut gue Honda Vario 150 2015 masih cukup enak digendarai, dengan catatan kalau kalian benar-benar maintenance dengan proper. Kebetulan memang tante gue maintenance motor ini dengan proper, paling cuma minus dikit doang, yaitu di bagian CVT. Cuma nanti memang di bagian CVT ini mau gue servis, jadi gue rencana mau servis throttle body, injector cleaner, carbon cleaner, sekaligus servis CVT motor Honda Vario 150 kepunyaan tanteku ini. Dengan catatan motor apapun, mau motor tua atau motor baru, harus kita maintenance dengan proper. Karena kalau nggak di maintenance dengan proper ya pasti ya tetap aja rusak juga kan. Oh ya, gue lupaan buat closing nih. Jadi motor Vario ini pernah gue kasih namanya adalah Fatia. Pokoknya mah nama-nama cewek-cewek aja. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih buat tanteku yang sudah mau meminjamkan motor Honda Vario 150 2015. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.